warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, seperti biasanya sebelum kita belajar, ketua kelasnya silahkan maju ke depan, siapkan temannya dan pimpin temannya untuk membaca doa. Silahkan. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membuka dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah anak-anak sekalian yang saleh dan salehah, sebelum kita belajar, ibu guru mau cek dulu kehadiran tak semuanya. Dengarkan baik-baik namanya ya. Ini Mukadimah, Bilqis. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini semuanya hadir semua ya. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita belajar, marilah kita dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu guru pimpin ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, marilah kita melakukan literasi dengan melafalkan surah Al-Kautsar. Ingat, setiap kita membaca Al-Quran didahului dengan membaca ta'awudz. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang semangat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Sekarang ibu guru mau cek konsentrasi tak dalam pembelajaran ini. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi, ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah. Pada hari ini alhamdulillah kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini,
Ibu guru akan menyampaikan bahwa model pembelajaran kita pada hari ini adalah model project based learning, di mana di dalam pembelajaran ini ada hasil produk yang kita hasilkan. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai di dalam pembelajaran pada hari ini. Oke, mari kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita di atas. Apa yang pertama? Siswa dapat mengetahui tata cara sholat sunnah duha. Yang kedua? Siswa dapat berkreasi dengan membuat karya tempel tentang tata cara sholat sunnah duha. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi pada hari ini, Ibu guru mau tanya dulu tentang pembelajaran kita yang lalu. Apakah anak-anakku sekalian masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Masih. Tentang apa itu? Sholat sunnah duha. Apa itu salat sunnah duha? Sholat sunnah duha adalah sholat yang dilakukan di pagi hari sampai menjelang sholat zuhur. Oke, alhamdulillah ternyata anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha masih ingat tentang pembahasan kita minggu lalu. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, Ibu guru akan menampilkan sebuah gambar. Nah, sekarang Ibu guru mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, gambar apa yang Ibu pegang ini? Tata cara sholat. Oke, jadi anak-anakku sekalian, gambar ini adalah gambar tata cara sholat. Oke, coba kita amati bersama gambar ini. Di bagian nomor 1, gambar tersebut itu menggambarkan tentang apa? Berdiri tegak, kaki yang angkur dan membaca niat. Oke, jadi pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa dia berdiri tegak, lalu membaca niat. Oke, nah sekarang pada gambar kedua, gambar apa ini yang kedua? Takbiratul ihram. Ya, dia sedang bertakbiratul ihram. Ketika kita bertakbiratul ihram, kita membaca apa? Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Nah, sekarang Ibu guru mau tanya, apakah anak-anakku sekalian masih melaksanakan sholat? Masih. Masih, alhamdulillah ya. Berarti anak-anakku sekalian sudah tahu tata cara sholat? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu guru ingin mengetahui sejauh mana anak-anakku tentang pemahaman tata cara sholat. Oke. Di dalam pelaksanaan sholat, ya, yang pertama kita lakukan anak-anakku sekalian apa? Coba, yang semangat. Oke, apa lagi yang kedua? Apa yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, nah sekarang Ibu guru akan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat sunnah duha. Tata cara pelaksanaan sholat duha itu anak-anakku sekalian sama dengan tata cara pelaksanaan sholat wajib atau sholat fardu. Yang membedakan itu anak-anakku sekalian adalah bacaan niatnya. Yang kedua adalah waktu pelaksanaannya. Yang ketiga adalah jumlah rakaatnya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam sholat sunnah duha itu kita membaca niat sholat sunnah duha. Waktunya itu di pagi hari sampai menjelang sholat duhur. Perhatian. Yang ketiga perbedaannya itu adalah
mulai dari 2 rakaat sampai 12 rakaat. Walaupun 2 sampai 12 rakaat yang pernah biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kita punya kebebasan untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa kita lakukan 2 rakaat, bisa kita lakukan 4 rakaat, bisa kita lakukan 6 rakaat sampai 12 rakaat. Di dalam pelaksanaan sholat sunnah duha ini ada 2 cara. Bisa kita lakukan setiap 2 rakaat kita salam. Bisa juga kita nanti 4 rakaat kita salam. Jadi itulah anak-anakku sekalian tata cara pelaksanaan sholat sunnah duha. Bagaimana anakku sekalian? Apakah penjelasan ibu guru sudah jelas? Sudah. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah membahas bersama tentang tata cara pelaksanaan salat sunnah duha. Nah sekarang ibu guru akan menjelaskan lagi langkah-langkah dalam pembuatan karya tempel dengan tema tata cara salat sunnah duha. Yang pertama yang kita siapkan itu anak-anakku sekalian adalah alat dan bahannya. Di mana alat dan bahannya itu nak? Yang pertama adalah kertas karton. Yang kedua itu adalah lem. Yang ketiga itu adalah gunting. Yang keempat itu adalah pensil spidol dan gambar gerakan sholat. Oke. Nah sekarang ibu guru akan jelaskan bagaimana cara membuat karya tempel. Pertama, garislah kertas karton Kak. Setelah itu anak-anakku sekalian, gunting gambar tak yang sudah disiapkan. Gambar gerakan sholat tak digunting, dan digunting juga gambar bacaan sholatnya. Ya, setelah itu anak-anakku sekalian, tulis judul tak di sini. Apa judul karya tak? Setelah itu anak-anakku sekalian, tulis penjelasannya. Misalkan nomor 1, berdiri tegak bagi orang yang mampu dan membaca niat. Setelah itu cari gambar berdiri tegak. Setelah itu kita tempel di sini. Setelah ditempel gambar berdiri tegaknya, cari bacaan niat sholatnya, baru ditempel di bagian bawah. Begitu sampai seterusnya. Jadi tempel kita secara berurut. Kita tempel secara berurutan. Mulai dari berdiri tegak sampai salam. Ya, begitulah anak-anakku sekalian tata cara membuat karya tempel. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah mengerti? Sudah. Kalau begitu anak-anakku sekalian, nah sekarang dinaikkan bahan dan alat tak. Dinaikkan bahan alat tak. Bagaimana anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Apa tugas karya tempelnya? Sudah selesai? Sudah. Apakah dalam pembuatan karya tempel tak ada kesulitan? Tidak. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, karena sudah selesai karya tempel yang kita sudah buat. Nah sekarang ibu guru akan berikan kesempatan per kelompok maju ke depan untuk menampilkan karya tempelnya. Ya, silakan maju ke depan. Baiklah anak-anak sekalian, kelompok lain tolong diperhatikan karya tempel dari kelompok 1. Bagaimana dengan karya tempel
kembali alat bahan yang tadi yang kita pakai. Silakan disimpan di bawah, digulung. Kita gulung nak. Oke, sebentar baru kita kumpul ya. Ibu guru akan nilai. Oke. Nah sekarang ibu guru mau cek lagi semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah bahas bersama tentang materi tata cara pelaksanaan salat sunat duha dan kita sudah membuat kreasi karya tempel tata cara salat sunat duha. Nah, sekarang kita akan melakukan penilaian sumatif. Ya, jadi ibu guru akan bagikan penilaian sumatif, tes sumatif untuk menilai anak-anakku sekalian sejauh mana pemahaman tak. Ya. Oke, sekarang ibu guru akan berikan soal tes sumatif. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah. Bagaimana dengan soal sumatifnya? Sudah selesai dikerjakan? Bagaimana dengan soalnya? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke, karena sudah selesai, sekarang dikumpul. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku sekalian, kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Nah, sekarang ibu guru akan mempersilahkan dari salah satu teman kita untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan ini. Tata cara salat sunat duha. 1. Berdiri tegak bagi yang mampu dan membaca niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Quran. 4. Rukuk. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Sujud. 9. Bangkit dari sujud dan berdiri kembali melakukan rakaat kedua. 10. Tahiyat akhir. 11. Salam. Dengan membuat karya tempel dapat berkonsentrasi dan membantu memahami tata cara sholat. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ini. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, karena kita sudah mempelajari ketentuan salat sunat duha, kita sudah pelajari tata cara salat sunat duha. Nah, sekarang tugasnya di rumah itu anak-anak sekalian mempermantap tata cara pelaksanaan salat sunat duha. Praktekkan itu di rumah tak. Insya Allah di pertemuan berikutnya ibu guru akan menampilkan satu persatu mempraktekkan salat sunat duha dengan baik dan benar. Ya, itulah tugas PR-nya di rumah, ya. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, karena sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini anak-anakku sekalian dapat dipahami dengan baik dan insya Allah yang paling pertama itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu ketika kita tahu, kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Oke, nah sekarang anak-anak sekalian marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.